Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita belajar bersama Miss Wulan, tema 2 subtema 2, matematika tentang hubungan antara perkalian dan pembagian. Nah anak-anak, kalian tahu tidak? Perkalian dan pembagian ternyata saling berhubungan. Dari operasi pembagian, kita dapat menuliskan bentuk dari perkalian. Nah anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Artinya sebagai berikut. 18 kelereng dikelompokkan menjadi 3 bagian. Masing-masing ada 6 kelereng. Jadi kalian memiliki 18 kelereng lalu mau dikelompokkan menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok memiliki jumlah yang sama banyak, yaitu adalah 6 kelereng. Jadi ada 3 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 6 kelereng ya. Nah, dapat ditulis juga kalau bentuk pembagiannya 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, kalau perkaliannya kalian dapat tulis 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau tadi 18 dibagi 3 sama dengan 6, kalau ini 18 dibagi 6 sama dengan 3. Artinya 18 kelereng dikelompokkan menjadi 6. Jadi pembaginya itu adalah kelompok yang akan dibagi sama banyak. Ya, masing-masing ternyata ada 3 kelereng. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ada 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 kelereng. Kita juga dapat tulis 6 dikali 3 sama dengan 18. Kenapa 6 dulu? Karena yang menjadi kelompok, menjadi bagian itu kan tadi 6 dulu kan. Akan dibagi ke dalam 6 kelompok kan. Makanya ditulis 6 dulu, baru setelah itu hasilnya yaitu 3. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 18. Ya. Nah, perhatikan contoh pembagian berikut. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Jadi kita coba uraikan menjadi perkalian. Ya, ini masih kosong. Jadi kita bisa tulis 30 dibagi 3 sama dengan 10. Berarti 3-nya bisa ditulis di depan. Ya, 3 dikali berapa anak-anak? Dikali 10. Hasilnya adalah 30. Jadi 30 ini adalah jumlah seluruhnya. Jadi yang 3 ini sebagai kelompok ya. Terus hasilnya ini adalah jumlah masing-masing kelompok. Jadi kalau kita ubah pembagian ini 30 dibagi 3 sama dengan 10. Kita ubah menjadi 3 dikali 10 sama dengan 30. Lalu ini untuk apa kolomnya? Nah, jika di sini 3 kali 10, ingat tidak? Kalau perkalian itu dia bersifat jika ditukar dia tidak akan mempengaruhi hasilnya, betul. Jadi walaupun dia tukar tempat tapi dia tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi anak-anak kita tukar ya. Kalau di sini 3-nya yang di depan, berarti di sini 3-nya yang di belakang, 10-nya yang di depan. 10 dikali 3 hasilnya adalah 30. Ini sebenarnya cuma ditempatkan ke yang sama saja. Kalau kalian sudah menemukan hasilnya seperti ini, makanya kalian bisa nih mengubahnya ke perkalian ya. Perkalian juga bisa 2 model, yang pertama di depan, yang kedua di belakang ya. Jadi hanya ditukar saja. Seperti itu. Nah, ini sama nih anak-anak nih. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Berarti kita tulis pembaginya dulu yang di sini. Pembaginya berapa? 8. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. 8 ini sebagai kelompok, 6 ini adalah jumlah masing-masing kelompok ya. Jika kita tulis perkalian dari yang 48 dibagi 8 sama dengan 6, kita tulis berarti 8 dikali 6 sama dengan 48. Jadi kita hanya menempatkan saja di tempat yang seharusnya di perkalian ya. Terus kalau ini tinggal kebalikannya saja. Kalau di sini 8 di depan berarti di sana di belakang. 6 di sini di belakang berarti di sini 6-nya di depan. Jadi tinggal ditukar saja tempatnya. Sama dengan 48 ya. Jadi mereka berhubungan antara perkalian dan pembagian, mereka saling berhubungan karena
kita bisa setelah kita dapat hasil dari pembagian, kita bisa menentukan perkaliannya. Nah, coba kita belajar untuk mengubah bentuk pembagian berikut ke bentuk perkalian. Nah, ingat tidak? Pertama kali kita cari adalah hasilnya. 21 dibagi 3, kita pakai pengurangan saja ya. Ataupun pakai cara yang pengelompokan juga boleh. Ya, kita pakai pengurangan dulu. 21 dibagi 3 artinya 21 ini dikurangi 3 terus sampai hasilnya 0. 21 dikurangi 3 berapa anak-anak? Betul, 18. 18 dikurangi 3 berapa? Betul, 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 9 dikurangi 3 adalah 3. Nah, adalah 6. 6 dikurangi 3 adalah 3. Setelah itu 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0 seperti ini berarti dia sudah selesai pembaginya. Kita hitung tanda kurangnya saja anak-anak biar mudah. Ada berapa kali kurang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tanda kurang. Berarti 21 dibagi 3 adalah 7. Nah, kalau kita ubah ke perkalian, tadi gimana anak-anak? 1 dibagi 3. Kita ubah ke perkalian. Berarti yang ditulis yang depan dulu. Ataupun belakangnya juga boleh. Karena perkalian kan sifatnya sama saja ya. Diubah depan atau belakang sama saja. Karena 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi ini hasilnya 21 dibagi 3 sama dengan 7 karena 7 dikali 3 adalah 21 ya. Kalau kita kelompokkan tadi 21 dibagi 3 kita buat nih di 3 kotak ya. Anggap saja ini 3 kotak kelompok yang nantinya kita untuk membagi 21 itu. Kalau membagi berarti satu-satu dulu ya. 1, 1. Ini sudah 3, 4, 5 sampai 21. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1. Nah, pas kan 21 dibagi 3 sama banyak semua. Kita hitung dalam kelompok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sama saja ya anak-anak ya. Hasilnya adalah 7. Karena 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, sekarang coba kita ubah ke bentuk perkalian ya. 36 dibagi 6 berapa anak-anak ya kira-kira ya? Ya, hasilnya adalah 6. Nah, karena 6 dikali 6 sama dengan 36. Kalian bisa cari hasilnya ini dengan dua cara tadi. Kalian pilih salah satu yang paling mudah. Dengan dikelompokkan masing-masing ataupun dikurangi sampai hasilnya 0. Kalian bisa pilih yang paling mudah anak-anak ya. Lalu yang kedua, 72 dibagi 9 sama dengan berapa anak-anak? Benar, 8. Karena 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi cuma hasilnya ini letakkan di depan sini ya. Lalu 56 dibagi 8 sama dengan berapa anak-anak? Coba dihitung dulu, misalnya kasih waktu. Betul, hasilnya adalah 7. Karena 7, jadi ini ditulis lagi di sini. 7 dikali 8 sama dengan 56. Yang keempat, 40 dibagi 5. Yuk ingat, ada yang ingat berapa hasilnya? Benar, adalah 9. Karena 9 dikali 5. Kok 9? 8 ya. 8 dikali 5 sama dengan 40. Ya, berarti teliti anak-anak ya. Oke, yang kelima, yang terakhir. 36 dibagi 4 berapa ya anak-anak hasilnya ya? Ya, betul. 9. Karena 9 dikali 4 adalah 36. Nah, itu tadi adalah cara mengubah bentuk pembagian ke bentuk perkalian. Di sini Miss Wan sudah siapkan
soal, kalian dapat mencoba di rumah, kerjakan soal ini ya. Jika ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan ke Miss Wulan. Thank you, best kids. Tuhan memberkati.